Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Kita semua masih diberi kesehatan, alhamdulillah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah, yaitu masjid. Semoga amal ibadah kita, khususnya solat lail yang telah dikerjakan dan juga solat subuh berjamaah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, tsumma amin. Kemudian asatidatul muhtaramun, pagi ini kita akan melanjutkan pentadaburan terhadap kelanjutan ayat-ayat dalam surah Al-Imran. Ayat 115. Silakan dibuka di HP masing-masing dan Al-Quran untuk kita menyimak tentang bagaimana i'rab atau kedudukan huruf-huruf dalam ayat 115. Kedudukan atau i'rab surat Al-Imran ayat 115 sebagai berikut. Dalam ayat disebutkan atau difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Tu'rabul wawu. Wawu di sini yaf'alu wawu. Di situ ada wawunya. Kedudukan wawu di sini adalah atifah. Atifah itu artinya ma'tuf. Karena selalu ma'tuf. Karena ada wawunya tadi. Wawu ini membawa ma'tuf. Awi isti'nafiyah. Atau kelanjutan daripada wawu. Kemudian kita menengok kembali kepada ma. Ma di sini ismus syarat. Jadi ma ini Masya Allah ada ma an-nafyi, ma al-bayaniyah, ma as-sababiyah, tapi di sini ma ismus syarat. Kenapa ma ismus syarat? Dan ismus syarat ini jazim. Kenapa jazim? Karena dia bukan mu'rab. Artinya tidak bisa di-i'rab. Majzum itu sudah jelas adalah sukun, majzum, sukun, tidak berharokah. Itu namanya majzum. Jadi ma di sini adalah ismus syar zajim fi mahalli, tempatnya adalah nasbin maf'ulun bi. Jadi ma di sini maf'ulun bi. Tentunya kita sudah faham kalau setiap maf'ulun bi atau pelengkap penderita atau objek itu pasti ada subjek. Subjek itu boleh mubtada, boleh fa'il. Kalau maf'ulun bi itu pelengkap penderita. Dan pelengkap penderita di sini atau maf'ulun di sini bukan berbentuk ism, tetapi berbentuk huruf, yaitu ma.
Bagaimana kita tahu bahwa ma di sini ma wa ma yafalu ismu syarat zajib fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Ya. Muqaddam didahulukan. Jadi maf'ulun bih di sini didahulukan. Kemudian fi'il dan fa'ilnya yang sudah Ustaz jelaskan tadi dan akan Ustaz terus jelaskan lagi, yaitu fi'il dan fa'il. Dan fa'ilnya tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ustaz-ustazku yang terhormat, maf'ulun bi muqaddam. Yaf'alu, jelas kita sudah mengetahui fi'lul mudhari'un majzumun bi hadfin nun. Jadi nunnya dihadaf, ditiadakan. Asalnya kan yaf'aluna, ya'kuluna, ya, yashrabuna. Karena ada ismu syarat tadi ma, maka fi'il mudhari'nya majzum. Jadi wa ma yaf'alu, wa ma ya'kulu, wa ma yashrabu, wa ma yanamu. Itu. Jadi ismu syarat di sini memajzumkan. Baik ustaz-ustaz yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian di sini ada disebutkan tadi oleh kita yaf'alu fi'lul mudhari' majzumun bihadfi bihadfi nun. Nunnya tidak ada. Wa huwa fi'lus syarat. Jadi ada ismu syarat dan ada fi'lus syarat. Nah, itu udah jelas. May yasrab katsiran yanam. Ini ismu syarat. Barang siapa, syaratnya itu mana tadi? Barang siapa minum banyak, dia akan tidur. Atau may ya'kulu katsiran, barang siapa yang makan banyak, dia akan ngantuk, tertidur. Dan man ini man syarat. Setelah itu majzum. May yashrab katsiran yanam. Nah, jadi ma di sini ma ismu syarat memazkumkan fa'il tadi yang kita sebut fi'lus syarat tadi. Ismu syarat, sorry. Fi mahalli nasbin maf'ul bi yaf'alu fi'lun mudhari' majzum atau tidak ada nunnya, zazab bihadfi nun. Wa huwa fi'lus syarat, dia adalah fi'lus syarat. Kemudian min khairin. Khair itu selalu kita dapat dalam ayat-ayat sebelumnya juga, tapi i'rabnya berbeda. Jadi wa min khairin muta'alliqa bihadfil bimahdhuf hal. Jadi khair di sini jadi hal, jadi keadaan. Tapi dia didahului oleh min. Tidak wa ma yaf'alu khairan. Tidak disebutkan begitu. Wa ma yaf'alu khairan. Tapi ya ma wa ma yaf'alu min khairin. Dan min khairin ini dalam i'rab Al-Qur'annya adalah muta'alliqah, bergantung dari mahdhuf al-hal. Kemudian al-fa. Falai yukfaru, ada fa di sini. Kenapa hubungannya dengan fa? Karena fa di ini rabitatul jawab besar. Jadi ada jawab syarat. Jadi ada harfus syarat. Itu dalam kaidah Arabianya. Ada ismu syarat dan ada jawabu syarat. Subhanallah. 3 kaidah dalam syarat. 1, ahrufus syarat, ismu syarat, dan jawab daripada syarat. Itu kaidah paten yang tidak boleh kita lupakan dalam pembahasan bahasa Arab atau dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini tidak boleh kita mencoba-coba menjadikan sesuatu yang seandainya kita tidak belajar, ya, tidak belajar kemudian kita menyebut ma itu nafyun.
Ma itu sababiyah, padahal ma itu adalah adalah harfu syarat. Ini satu syarat bahwa kita perlu mengetahui kejelian daripada qawaid al-arabiyah. Jadi fa sini, fa di mana falan? Fa. Jadi fa di sini adalah sebagai mana rabitatul jawab bisa walay yakfuru, lay yukfaru afan, lay yukfaru fi'lun mudhari'. Kita sudah paham. Fi'lun mudhari' itu tidak perlu lagi kita sudah paham karena kita sudah mengikuti tadabbur Al-Qur'an sejak dari awal sampai sekarang kita sudah mengetahui mana fi'lun mudhari'. Yukfaru Yukfaru ini fi'lun mudhari' mansubun. Wa alamatu nasbi bukan fathatun tapi wa alamatu nasbi fathanya hadfun nun. Jadi nunnya di jazm tidak ditiadakan. Kan ada kalimat lan tadi. Masya Allah. Dan walay yukfaru fi'lun mudhari' mansub wa alamatu nasbi hadfun nun. Kemudian di sini ada wawu. Yukfaru waw. Wawu di sini naibul fa'il. Dia jadi naib fa'il. Jadi dia mewakili fa'il. Jadi wakil itu ada juga dalam originalnya ada ketua dan ada wakil. Dalam kaidah Arabiyah ada juga wakil sebagai pengganti daripada fa'il. Wal wawu naibu fa'ilun wal ha di sini hu maf'ulun bih. Kemudian wallah mubtadaun. Jadi Allah di sini mubtadaun marfuun wa alamat rufi dhamma. Ini enak. Kalau yang mu'raf itu enak. Karena dia tidak dimasukin oleh harfus syarat, harfus jazm, huruf-huruf yang membuat kita menjadi majzum sebagaimana fi'il-fi'il sebelumnya. Dohir, Allahu. Jelas. Senang kalau kita zahir itu. Jadi i'rabnya jelas. Mubtada, dia sebagai mubtada, pembuka, dan dia sebagai marfu, wa alamatu rafihi dhamma dhahirah. Maka selalu kalau ada zahir itu tidak dikatakan majzum. Tidak dikatakan hadaf. Ini kalau kita baca dalam Al-Quran, begitu atau kita mempelajari qawaid al-arabiyah, kalau sudah nama zahir, dia tidak ragu lagi untuk kita i'rab secara jelas. Nah, itu di benar wallah. Mubtadaun marfuun wa alamat rafi'i dhamma adh-dhahira. Dan terakhir bukan terakhir tapi alim, dia didekatkan dengan alim. Alim sini khabar marfu'. Karena mubtadanya itu Allah, khabarnya alim. Alim. Kemudian yang terakhir wabil muttaqin. Ustaz yang saya hormati, Ustaz sudah paham semua. Kalau sudah ba itu saya yakin kalau saya tanya satu-satu semuanya paham. Paham. Karena ba ini sudah jelas harfu alful jar. Itu semua kita sudah paham sejak dari awal kita belajar dan kita pelajari di sekolah-sekolah terdahulu. Jadi ilmu kita masih melekat dalam hal ba. Kemudian dia jar. Ba-nya jar. Majrur muttaqin. Muta'alliqani. Dan dia harus ada ta'alluqnya kepada siapa? Kemana dia harus dibawa muttaqin ini? Yaitu kepada alim. Muta'alliqana bi alim. Subhanallah. Itu wallahu alimun bil muttaqin. Itu saja Ustaz daripada segi i'rab. Mari kita semua memasuki kepada pembahasan oleh mufassir kita sebagai muqarrar. Kita dalam pembahasan tadabbur kita menggunakan tafsir As-Sa'di. Karena di Hidayatullah ini menggunakan
penafsiran As-Sa'di. Disebutkan di dalam ayat ini wifqan li tafsir Sa'di, penyesuaian dengan tafsir As-Sa'di, wifqan li tafsir Sa'di al-ayah ayat 115 min surati Al-Imran, dari surah Al-Imran, tukhbir ya muannas kena berkenaan dengan surah, menghabarkan kepada kita, memberitahu kita bi anna kulla ma yaf'aluhul insanu min khairin, bahwasanya setiap manusia mengerjakan sesuatu itu apa? Min khairin, kebaikan. Sawaun kana qalilan au katsiran. Baik itu amal khair itu sedikit atau banyak. Falayudi'a. Bacanya begitu. Falayudi Allahu ajrahu. Maka Allah tidak menghilangkan manusia yang telah membawa kebaikan, berbuat kebaikan walaupun sedikit atau banyak pahalanya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak menghilangkan pahala. Pahala daripada apa? Wahai ustaz-ustazku yang saya banggakan, dari kebaikan walaupun itu banyak atau sedikit. Kenapa? Kenapa? Jawabannya di sini. Li'annallaha, masyaallah, alimun bil muttaqina alladzina yataqarrabuna ilaihi bi a'malihim. Subhanallah. Karena Allah Maha mengetahui orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang telah berbuat kebaikan walaupun dia sedikit atau banyak. Kenapa tujuan daripada orang al-muttaqun tadi adalah alladzina, mereka yataqarrabuna ilaihi. Ilaihi kembali pada dhamirnya kepada Allah. Taqarrub pada Allah. Taqarrub kita itu bukan dengan jimat, dengan kepercayaan sesuatu yang memberi kekuatan, yaitu bi'amalihim, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dari muttaqin itu ada spesifiknya, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bi'amalihim. Amal di sini, taqarrub amal di sini kita udah jelas tahu, yaitu min khairin, dari amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu beramal kebaikan. Hada yakni annallaha sayunabbi'uhum alaihi akmalas sawab. Allahu akbar. Bahwasanya yakni maksudnya sesungguhnya Allah akan memberitakan kepada orang muttaqin alaihi akmalas sawab, sesempurna-sempurna pahala. Jangan khawatir, walaupun kita tidur ngantuk-ngantuk, tapi kan langsung kita bangun dan sholat berjamaah subuh, itu ada satu kebaikan walaupun ada tantangannya. Jadi tantangan ini harus dilawan. Dengan kita melawan tantangan, kita berjaya, kemudian akan ada satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Adalah subhanallah, yaitu akmal sawab, sesempurna-sempurna pahala. Yustarat, tapi ada syaratnya Ustaz. Yustarat seperti asyarat, itu di sini dijelaskan. Yustarat ayyakunal amalu khalisan. Ya, ini yang susah. Liwajhillahi ta'ala, liwajhihi atau liwajhi ta'ala, wa mu'minan wa muttaqiyan. Ada 3 syarat. Pertama, pekerjaan itu amal baik sedikit atau banyak, kita harus khalis pada Allah. Kemudian setelah kita khalis, kita akan menjadi seorang mukmin. Mukmin yang pada siapa? Pada Allah.
Kalau sudah menjadi mukmin pada Allah, kita akan menjadi muttaqi lahu pada Allah. Jadi 3 itu. Kalau kita khalis kepada Allah, apa yang akan diberikan Allah kepada kita sebagai sifat kita, sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim tadi, dia akan menjadi khalis dalam pengamalannya, akan menjadi mukmin dan muttaqi. Jadi dua-duanya dapat. Mukmin, muttaqi. Banyak orang yang mukmin tapi tidak muttaqi. Tapi dalam ayat ini distreskan supaya kita menjadi orang muttaqi. Fala yukfaru. Fala yukfaru artinya tidak diingkari lagi kebaikan itu. Kalau kita sudah tidak mengingkari kebaikan itu, akan 2 kita dapat. Yaitu mukmin dan muttaqi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukmin dan muttaqi. Amin. Kemudian disebutkan lagi di sini, wa ma yaf'alu bin khairin fala yukfaru, ai annallaha la yajhadda a'malahum aw yuhaddiruha. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengingkari pekerjaan mereka atau menyanyiakan kepada amal mereka. Ya yakin, kita yakin. Haqqul yaqin. Kalau kita sudah mukmin dan muttaqi, Allah tidak menyia-nyiakan itu. Wow. Senangnya kalau kita menjadi seorang mukmin dan muttaqi. Jangan mukmin aja. Kalau mukmin kan kadang-kadang pagi mukmin, siang sudah tidak mukmin lagi. Kalau muttaqi dia sudah istiqomah. Di mana dia ada Allah. Karena kita muttaqi ini kita menghadirkan Allah pada diri kita. Itu jadi takwa. Maka kita baca surat Ramadan, surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, didahulukan orang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tu'minun. Karena iman sudah ada di bawah, sudah di permulaan ayat. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Supaya kamu diharapkan menjadi orang yang muttaqi. Ya, itulah muttaqi itu sangat harus ada kontribusi amal kita terus sampai mati. Takwa akan kita dapat. Baik. Jadi Allah tidak akan jahadun dan tidak akan hadar terhadap amal kita. Bal, tetapi Allah mengatakan bal, tetapi alful istidrak di sini bal sayujazihim. Di sini tidak sebutkan Allah karena tidak ada faedahnya daumir itu disebutkan lagi. Tapi Ustaz menerangkan bal sayujazihimullahu. Maksudnya situ. Alaiha alal a'mal bi afdali wa akmalis sawabin. Allah. Jadi Allah akan membalas orang-orang yang mukmin dan muttaqi ini atas amal-amal mereka dengan sebaik-baiknya dan sesempur-sempurnya kepahala. Hada syai' fadlun min hada. Kalau sudah dikatakan afdal, itu lebih baik, lebih utama. Hada afdal min hada. Ustaz Rizwan afdal min Ustaz Abdul Hakim. Contoh. Ustaz Rizwan terbaik. Bukan baik. Kalau fadlun itu cuma baik saja. Kalau sudah afdal itu baik. Maha suci Allah memberikan balasan kita pada orang yang mukmin muttaqi dari ayat-ayat sebelumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan afdal wa akbal pahala. Ayat yang terakhir, Allahu alimum bil muttaqin. Dari qalqalah sugra ya, bukan bil muttaqin, tapi mul muttaqin.
Allahu ya'lamu. Allah mengetahui sirra qulubihim. Karena Allah itu tahu hatinya Ustaz Rizwan, hatinya Ustaz Abdul Hakim. Allah tahu. Kamu membohongi Ustaz Amri, silakan. Tapi hati itu kan Allah yang tahu. Dan Allah sebutkan di sini wa ya'rifu ahlat taqwa. Ahlat taqwa al-muttaqin. Dan Allah mengetahui ahli taqwa. Sudah diketahui hatinya. Hati itu membawa kepada takwa. Mukmin itu kadang-kadang belum sempurna, maka kita harus berlomba-lomba terus jos terus. Charge. Bukan charge kepada suami istri saja, Ustaz. Charge. Boleh, itu wajib. Tapi kita charge juga. Iman kita charge, takwa akan berkembang. Kemudian kita akan mendapatkan afdal. Akmal. Maka ada namanya akmal. Nama anak itu akmal. Karena dia ingin sempurna. Bukan sempurna saja, lebih sempurna. Nah, ini. Jadi di sini Allah. Wallah, Masya Allah. Allah ya'lamu sirra qulubihim wa ya'rifu ahlat taqwa. Siapa ahlat taqwa di sini disebutkan? Wa humul ladzina qamu bil a'malis salihati wa taraku al muharramati irda Allahi. Allahu akbar. Irda Allah. Wa tali'an lisawabihi. Wa tal'uha lisawabihi. Maksudnya begini. Jadi orang yang ahli takwa ini adalah orang yang istiqomah, yang selalu mengerjakan amal-amal soleh. Pasti. Kalau tidak takwa ya tidak begitu buatnya. Wa taraku dan melihat al-muharramat yang haram. Ditinggalkan. Irda Allah. Hanya yabtagi marda illa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan ini. Baru mendapat nafsul mutmainnah. Kalau Allah tidak ridha, tidak untuk apa kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Ini fokusnya. Jadi kita kalau berbuat sesuatu apa saja Ustaz Jumadi, kita mengharapkan ridha Allah. Itu fi'lul syarr. Fi'lul syarr itu bukan fi'lul khair. Itu contoh. Tapi kalau bisa dijawab oleh saya manusiawi. Tapi manusia terkontrol. Siapa yang mengontrol? Bukan Pak Ustaz Amri, tapi Allah. Kalau makanya wirid itu apa tujuannya? Tujuannya menghadirkan Allah. Jadi setiap hari kita wirid, menghadirkan Allah pada diri kita. Kalau sudah dari kadang-kadang mantap. Kita berjalan di dunia ini ada paha-paha yang kita lihat. Paha ini, paha ayam maksud saya. Ustaz Ridwan udah senyum saja ini. Jadi kalau mutaki itu tunduk kepalanya. Oh, nanti tunduk kepalanya nanti di besi kita bisa ditabrak. Nah, itu asar daripada iman. Nah, itu satu contoh saja. Itu Ustaz Gurau ya. Gurau tapi berbakna. Jadi taraku al-muharramat irda Allah wa tali al-lisawabi. Karena kita berhartali maksudnya berharap sawab, pahala. Jadi kita kalau sudah mendapatkan ridha Allah, pahala yang kita dapatlah dari beliau, dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, oleh karena itu tujuannya fa inna sawabal amali tabi'un lima fi qalbi sahibihi minal imani wat taqwa. Sesungguhnya pahala amal itu ikut lima kepada sesuatu yang ada fi qalbi sahibihi.
Dari kalbu kita itu benci kepada orang, amal kita akan ikut. Jadi kita pertama itu niatkan sudah ada dalam pembahasan niat. Innamal a'malu bin niat. Maka kita sholat pun berniat. Datang ke halaqah berniat. Saya mau melihat Ustaz Abdul Hakim yang handsome. Misalnya. Umpama. Udah niat salah itu. Jadi fokus niat dulu. Jadi Allah itu tahu hati kita. Datang kita. Wabidzalika, oleh karena itu, fa inna sawabal amali tabi'un lima fi qalbi sahibihi, sahibil amal, maksudnya dari dua, minal imani wat taqwa, dari keimanan dan ketakwaan. Nah, ini yang dimaksud dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimum bil muttaqin. Kenapa Allah tidak mengatakan Allahu alim bil muttaqin, Allahu alimun? Karena Allah ingin mentaksiskan Allah dulu. Allah dulu. Kemudian Allah mengetahui. Kemudian bil muttaqin. Indahnya Al-Quran. Jadi ada pendahuluan yang penting dan ada pendahuluan yang kurang penting. Ini di letak belakang. Ada namanya yufidu taksis yang khusus. Jadi ini ada makanya wallah di sini kita terjemahkan mubtada sebagai khobarnya bil muttaqin. Dan ini alimun sudah jelas itu mubtadanya daripada alim. Khobar daripada alim. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sudah, itu saja. Jadi hidup itu enak. Jangan hari ini iman, besok tidak iman lagi. Hari ini sholat bersubuh berjamaah, besok terlambat lagi. Itu iman. Kalau muttaqi dia continue terus sampai hari kiamat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.